Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 222, Bunuh. Bergemerincing. Gerbang istana yang gelap gulita itu tiba-tiba terbuka. Jian Wushuang segera melihat ke dalam, tetapi yang ada hanyalah kegelapan. Masuklah, kata wanita cantik itu. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, lalu memasuki istana tanpa ragu-ragu. Si cantik jelita dan lelaki kekar itu mengikutinya. Istana masih gelap gulita dan tidak ada apapun yang terlihat. Apa ujian tanah leluhur? Jian Wushuang mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Si kecil, apakah kamu siap? Ujiannya akan segera datang. Suara si cantik jelita itu terdengar dari belakangnya. Meskipun Jian Wushuang mendengar suaranya, dia tidak dapat melihatnya. Namun, saat keindahan mutlak itu menyelesaikannya, tiba-tiba. Bunuh, bunuh, bunuh. 3 suara gemuruh bergema di istana. Jian Wushuang merasakan tatapan membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan datang ke arahnya. Gemuruh otak Jian Wushuang langsung meraung. Brengsek. Semua orang yang tergabung dalam menara bulu darah harus mati. Bunuh mereka. Kalian semua harus mati. Dengan mata yang langsung memerah, Jian Wushuang meraung dan wajahnya berubah mengerikan. Ah! Suara yang memekakkan telinga bergema dan pikiran Jian Wushuang dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh itu luar biasa besar. Kali ini, niat membunuh itu menyelimuti hati Jian Wushuang dan tampaknya telah menyelimuti seluruh hati dan tubuhnya. Pada saat niat membunuh yang mengerikan itu meledak, Jian Wushuang masih dipaksa untuk mempertahankan sedikit kesadaran. Ia terus meraung sambil memegangi kepalanya. Urat-uratnya tampak jelas, tetapi matanya masih menunjukkan sedikit kesadaran. Sisa kesadaran inilah yang membuatnya tetap tenang. Kalau tidak, dia akan menjadi iblis. Namun, pada titik ini, bunuh, bunuh, bunuh. 3 raungan lainnya bergema di istana. Ketiga raungan itu mengandung niat membunuh yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mata Jian Wushuang memerah, tetapi pada saat ini, dia menggigit ujung lidahnya dan menancapkan kukunya ke telapak tangannya. Rasa sakit yang tajam yang ditimbulkan oleh darah yang mengalir membuat kesadarannya yang memudar muncul kembali. Zoom, semuanya menghilang tiba-tiba. Niat membunuh yang memenuhi otaknya dan menelan semuanya lenyap. Penglihatan Jian Wushuang perlahan menjadi lebih jelas, tetapi tubuhnya membungkuk dengan kepala menunduk saat dia bernapas dalam-dalam. Meskipun sangat sementara, Jian Wushuang merasa bahwa dirinya telah mati 2 kali. Niat membunuh itu sangat mengerikan dan menguasai tubuh dan hatinya. Untungnya, setelah bertahun-tahun pengalaman, hatinya lebih kuat daripada prajurit di level yang sama, sehingga dia bisa tetap terjaga. Kalau tidak, jika seluruh tubuh dan hatinya dipenuhi oleh niat membunuh, dia akan menjadi orang gila sejati yang hanya tahu cara membunuh. Pada titik ini, akan sulit untuk bangkit lagi. Si kecil, bagaimana dengan itu? Sosok muncul di samping Jian Wushuang. Itu adalah kecantikan yang luar biasa. Apakah ini ujian pertama di tanah leluhur? Jian Wushuang sedikit mengangkat kepalanya dan menatap keindahan yang mutlak itu. Tidak, bukan itu. Aku tidak akan memintamu untuk datang sebelum mencapai alam kekosongan Yin jika itu adalah ujian pertama. Si cantik jelita mencibir. Apa yang kau derita adalah langkah pertama dari ujian pertama. Itu baru permulaan. Jika kamu tidak lulus, kamu tidak akan bisa mengikuti ujian yang sebenarnya. Mendengar ini, Jian Wushuang langsung mengernyit, tetapi tekad di matanya tidak berkurang dari sebelumnya. Haha, watakmu sama seperti ayahmu. Kalian berdua sama-sama gigih. Melihat mata Jian Wushuang, wanita cantik itu tersenyum tipis. Kemudian dia muncul di sudut istana dan melambaikan tangan, menyebabkan sebuah pintu muncul di istana yang gelap. Ini adalah ujian pertama yang sesungguhnya di tanah leluhur. Masuklah, kata wanita cantik itu. Jian Wushuang berdiri. Setelah kondisinya perlahan pulih, dia memasuki pintu. Begitu Jian Wushuang masuk, pintu langsung tertutup. Kali ini, si cantik jelita dan pria kekar itu tidak mengikuti Jian Wushuang. Namun, pada kenyataannya, dia masih berada di dalam istana dan di hadapan lelaki yang sangat tampan dan kuat itu, namun dia tidak menyadari hal itu. Orang ini telah memasuki alam ilusi pembantaian. Melihat Jian Wushuang melihat sekeliling dengan bodoh di depannya, wanita cantik itu berkata dengan serius. Begitu memasuki alam pembantaian ilusi, yang dilihatnya adalah ilusi. Aku tidak tahu apakah dia bisa membedakannya, kata pria kuat itu. Si cantik sejati berkata dengan dingin, dia bisa kehilangan dirinya kapan saja karena apa yang dia rasa sangat nyata, dan dia harus bertahan dalam ilusi itu untuk waktu yang lama meskipun dia tahu itu hanyalah ilusi. Yang terpenting adalah tujuan dari ujian alam pembantaian ilusi bukanlah apakah dia bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi atau tidak. Dia punya bakat hebat, tetapi akan sulit untuk melewatinya.
Menurut aturan tanah leluhur, jika dia tidak melewatinya, yang harus kita lakukan adalah membunuhnya. Tanah leluhur memiliki kekuasaannya. Dalam 3 ujian di tanah leluhur, yang pertama adalah yang paling berat. Anda harus mati jika Anda mengambilnya tetapi gagal. Namun, ujian kedua dan ketiga tidak seketat ujian pertama. Jika seseorang tidak lulus, ia akan tetap hidup, meskipun ia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti ujian tersebut. Sangat mungkin baginya untuk melewatinya karena dia telah memahami asal mula, kata pria kuat itu. Mungkin, kata wanita cantik itu dan kemudian mereka diam-diam menunggu Jian Wushuang. Adapun Jian Wushuang. Saat memasuki pintu, dia berada dalam ilusi. Yang dia temukan adalah bahwa dia berada di surga. Ia berada di sebuah desa yang tenang dan damai. Tidak ada perselisihan atau pembantaian, tetapi kedamaian. Matahari mulai terbenam, dan asap mengepul perlahan dari cerobong asap desa. Jian Wushuang muncul di gerbang desa. Dia tampak bodoh dan melihat sekeliling. Di mana aku? Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia tidak tahu di mana dia berada tetapi dia tahu identitasnya dan bahwa dia mengikuti ujian pertama di tanah leluhur. Desa yang tenang dan damai seharusnya menjadi tempat pengujian. Ini adalah ilusi. Jian Wushuang berpikir dalam hati.